Welcome to Total Politik. Alhamdulillah hari ini kita sudah bergabung dengan seorang, makanya saya buka dengan alhamdulillah tadi, dengan seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Bang udah bergabung Bang. Sama Ri, sehat. Di Total Politik ini yang kedua nih Bang Mardhani, waktu itu live streaming kita waktu itu. Nah, ini kesempatan kedua. Bang, gimana Bang update-nya sikap PKS gitu ya, yang sangat getol dari awal mendukung FPI, terutama dalam kasus pembubaran FPI terkait dengan undang-undang ormas yang dipakai kan untuk membubarkan. Nah, gimana Bang pendapat Bang Mardhani ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ari dan Total Politik. Yang pertama sebetulnya kita bukan cuma dukung FPI ya, tapi baseline garis dasarnya kita mendukung ruang publik yang sehat ya. Kita mendukung ormas itu adalah bunga di taman demokrasi kita. Upaya pembubaran ormas mestinya itu upaya terakhir ya. Yang saya selalu bilang tugas pemerintah itu membina, bukan membinasakan ya. Kalau membinasakan artinya berarti tidak berjalan pembinaannya ya. Kalau kita tarik agak ke belakang di periode lalu, saya kebetulan yang dapat tugas dari fraksi PKS di 2017 untuk interupsi terhadap Perpu Ormas ya. Sebelum jadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 itu kan Perpu Ormas ya. Kita PKS terlepas dari HTI-nya ya, kebetulan memang udah dua yang ini dengan EPI udah 3 nih, Perpu Ormas 3. 1 HTI, yang kedua perkumpulan unik, yang ketiga EPI ya. Dan tiga-tiganya menurut saya pribadi atau kita tidak tepat karena Perpu Ormas dari awal mengedepankan pemerintah bisa membubarkan, baru kemudian proses pengadilan. Kalau ikut Undang-Undang 2013, itu adalah pengadilan lebih dahulu, baru ada pembubaran. Jadi, kita sudah memilih jalan demokrasi. Jalan demokrasi itu intinya adalah perbedaan, gitu loh. Bukan keseragaman, gitu loh. Waduh, saya seneng nih PKS promoting perbedaan ini, keren banget. Satu orang pun harus diberi kesempatan berbeda, karena ketika kita memberangus perbedaan, rumus akhirnya sama dengan tirani kita, ya. Kenapa ada orde lama, orde baru yang demikian? Karena tadi perbedaan diberangus, biarkan perbedaan itu ada, gitu. Karena itulah justru kekuatan dari Indonesia yang sangat beragam, gitu loh. Cina 1,5 miliar, ya, tapi 95% sukunya Han. Ya. Nah, kita ini 300 lebih suku bangsa, kalau kata Colin Brown di bukunya The Short History of Indonesia itu. 700 lebih bahasa. Biarkan semua punya perspektif, pandangan selama dalam rumah Pancasila. Nah, ini EPI, khusus untuk kasus EPI, udah mau berdamai. Mereka mau ngurus SKT, surat keterangan terdaftar. Tapi panjang prosesnya, nggak jadi-jadi. Mereka tuh bukan... kalau mereka mau buruk EPI atau HTI, enak mereka main di luar sistem. Kalau di luar sistem kita yang repot gitu loh. Pemerintah yang repot, mereka mau di dalam sistem kok. Tinggal biarkan perbedaan itu ada dan dialogis gitu. Bang, kalau ini dibubarin Bang, kira-kira taruhlah memang ada hubungan yang berseberangan secara state ideology gitu ya. Taruhlah ya, memang kita ada berseberangan state ideology dengan ormas-ormas ini. Kira-kira kalau Bang Mardhani lihat ini dibubarkan, gimana cara ngontrolnya Bang? Membinanya gitu. State ideology itu kalau bahasa Rocky Gerung cuma negara komunis dan fasis yang punya ideologi negara dengan dipaksakan. Gitu. Kalau saya, kita tidak pakai state ideology pandangan saya, tetapi ideologi negara dalam arti dia konsensus bersama betul, tetapi kalau ideologi yang dipersepsi oleh pemerintah gitu loh, kan pemerintah boleh berganti, negara tidak berganti ya. Saya ingin pemerintah betul-betul menghormati. Makanya ini menarik, saya pernah ditanya sama wartawan, Pak, perlu nggak sih kita memisahkan kepala pemerintah dengan kepala negara? Pertanyaan
netral, tapi buat saya menarik karena sekarang ini peran kepala negara hampir nggak kelihatan. Padahal negara bineka, berbeda, seluas dan sekompleks Indonesia, keberadaan kepala negara itu jadi jembatan. Kepala negara itu yang menyatukan, kepala negara itu yang menjadi payung bersama. Sekarang kepala negara rata-rata ya tidak jelas, kecuali kalau upacara aja gitu loh. Tapi statementnya nggak ada yang bersifat kenegarawanan gitu loh. Statementnya parsial, statementnya koalisi total, pemerintahan politis total gitu. Nah jadi state ideologinya saya kasih koreksinya, kita Pancasila confirm. Buat PKS, Pancasila final. Buat PKS, Pancasila adalah dasar kita bersama berbangsa, bernegara. Dan itu adalah anugerah besar dari founding fathers kita. Dan tidak ada yang sampai saat ini yang kurang dari Pancasila satu, pelaksanaannya, Rik, ya. Bagaimana setiap orang betul-betul, makanya gini, meninggalnya 6 laskar FPI itu sangat bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu nyawa itu mahal. Saya mendukung tim pencari fakta untuk pendeta Jeremiah yang ada di Papua dan harus dibongkar, dan bersyukur baik tim pencari fakta buatan Komnas HAM ataupun yang diinisiasi sama Menko Polkam, sama-sama kesimpulannya itu quote and unquote ada aparat yang berperan gitu, dan itu bagus sekali gitu. Karena buat saya ketika kezaliman buat satu orang dibiarkan, dia akan presiden buruk buat yang lain. Kalau di Papua dibiarkan, yang lain boleh, Jakarta dibiarkan, apalagi yang lain gitu. Nah makanya garis bawahnya itu. Nah yang kedua justru tadi, kalau mereka out of the system, itu pemerintah namanya bikin masalah sendiri gitu loh. Kalau mereka inside the system, dialog, misal gini, kalau HTI udah dibubarkan, oke, karena kita menolak Perpu Ormas, tetapi karena itu confirm sudah jadi keputusan, kami kalah. Kalau buat PKS berjuang kalah ya sudah selesai, berarti kita sepakati bersama undang-undang Ormas yang baru. Walaupun tetap kita teriak, yang paling baik kalau nanti PKS berkuasa kita akan revisi. Balik lagi, Ormas itu dibubarkan cuma melalui pengadilan. Gitu. Harus melalui pengadilan. Kita kan negara yang pertama negara hukum, baru negara demokrasi. Demokrasi kita berbasis hukum. Nah, demokrasi berbasis siapa rezim yang berkuasa gitu loh. Nah jadi ini berat. Nah karena itu kami dialog selalu dengan teman-teman FPI. Bagaimana? Saya bilang, titip ya, saya diundang ke Komnas HAM, saya hadir. Tapi saya diundang demo, saya bilang saya nggak bisa hadir kalau demo, karena demo di masa pandemi bertentangan dengan PSBB, bertentangan dengan, tapi kalau mendampingi keluarga korban Komnas HAM, saya hadir, saya bilang, karena itu sesuai dengan koridor hukum, saya bilang. Nah, jadi kita bisa mendidik FPI, mendidik ormas-ormas yang lain, agar di dalam sistem ini mematuhi kerangka hukum yang berlaku, tinggal dialog dan dialog. Gitu. Bang, ini berkaitan, ini agak di luar konteks sedikit nih ya, Bang bilang mau membatalkan undang-undang itu kalau PKS berkuasa. Saya mau nitip nih, undang-undang ITE juga dibatalin. Undang-undang ITE kalau buat saya di antara top priority, pasal 27, pasal 9, pasal 45. Ini pasal karet yang nggak sesuai dengan esensi dasarnya. Ini pasal yang orang berduit, orang berkuasa bisa menggunakan pasal ini untuk kasihan. Nah Bang, gimana menurut Bang Mardhani pernyataan Habib Rizik yang memberikan dukungan kepada ISIS gitu misalnya? Dan ini udah bertentangan dengan gagasan kita bernegara gitu. Ya. Perlu dilihat ada pernyataan Habib Rizik yang lain yang dia menentang ISIS dan tidak setuju sama ISIS. Untuk saya gini, ISIS jelas sesat. Saya menyatakan ISIS sesat. Secara ideologi keislaman dia sesat, kalau ideologi negara lebih sesat lagi karena itu udah masuk ke terorisme ya. Nah kalau ada pernyataan 1-2 orang, kita lihat itu pernyataan institusi atau bukan. Nah, kalau pernyataan institusi biasanya ada surat tertulisnya. Nah, saya dapat versi lain. Nanti Ari bisa saya kirim bahwa FPI menolak ISIS. Nah, jadi ada pro and con. Paling sederhana duduk bareng, paling enak diajak ngobrol. Akhirnya nanti ada pernyataan dari FPI menentang ISIS. Dan setahu saya beda FPI sama ISIS gitu. Ya, ini saya bacain verbatimnya Habib Rizik ya Bang ya. Apa yang baik dari ISIS kita akui baik.
cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam, hal yang baik. Cita mulianya untuk menegakkan khalifah Islamiyah yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika dan sekutunya, cita-cita yang baik. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak yang menginginkan supaya bermusuhan dengan ISIS. Betul, supaya kita menggebuki ISIS. Betul, itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Gitu Bang, kata Habib Rizik Bang, di detik.com tanggal 31 Desember hari Kamis pukul 15.16. Kalau itu pernyataan resmi berarti itu ada catatan. Tapi saya juga punya gitu loh data bahwa FPI menolak ISIS gitu. Nah itu makanya dua-duanya perlu dikonfirmasi dan diajak ngobrol aja. Sikap FPI, kami menolak ISIS karena ada landasan ideologi yang berbeda, sangat mendasar sekali, dan ada sejumlah perilaku yang kami menilai tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya, kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak, saudara. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara Muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini saudara dalam batas kuda, mereka pun juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam kuburan para nabi, para wali, saudara, mereka mereka ratakan dengan tanah, alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkahlah ISIS semacam ini kita tolak. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nyembah kubur haram, ziarah kubur sunnah Nabi. Mesti dipisah, saudara. Jangan orang ziarah kubur langsung dituduh menyembah kubur, langsung disebut musyrik, langsung dibom kuburannya. Nah ini kita tolak, saudara. Makam Nabi Yunus dibom, makam Nabi Daniel, salah satu nabi dari Bani Israel dulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, dibom. Makam sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dibom. Makam Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang namanya disebut sama Nabi, saudara. Luar biasa orang. Karena tadi yang dikutip yang setuju, tapi ada juga FPI yang tidak setuju dengan ISIS gitu. Begitu. Ya, oke Bang. Nanti saya kirim. Oke Bang, jadi ini pernyataan Habib Rizik ini masih dualitas lah ya, di antara ada ada yang memperlihatkan tone yang menolak, ada yang memperlihatkan tone yang mendukung gitu berarti Bang, menurut Bang Mardhani. Ini menarik ya, ini buat saya fundamental. Kalau FPI mendukung ISIS, bahaya sekali, dan karena itu perlu dikonfirmasi. Tapi yang perlu dicek itu tanggal berapa, dalam konteks apa. Nah paling sederhana ya diajak ngobrol sekarang bagaimana positioningnya gitu. Ini ada video 3 menit Bang, itu 31 Desember 2020, dan ya ini kan maksudnya gini, ketika berbicara kayak ini kan konsekuensinya sangat besar gitu loh Bang. Ini sama kayak orang Mesir dulu mendukung kemerdekaan Indonesia karena suka mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mesir memberikan legitimasi ketika Haji Agus Salim ke Mesir dulu, makanya kita merdeka nih gitu kan. Konsekuensinya kan bisa sejauh itu pernyataan seperti ini gitu. Ini ada maklumat FPI tentang ISIS nih, yang katanya sudah kadaluarsa, katanya Novel Bamukmin itu sudah kadaluarsa 5 tahun yang lalu, itu 2014 ya kalau saya nggak salah. Ya 2014, kalau ini 2020 Bang, 31 Desember. Dicek itu kan Habib Rizik minta maaf sudah di dalam penjara ya. Itu mengutip Habib Rizik langsung atau dia mengutip sumber apa, Rik? Ini video Bang, video dikutip oleh detik.com. Video tersebut Habib Rizik berorasi dengan jubah putih ciri khasnya. Di mana orasinya dan kapan? Waduh, ini tanggalnya tidak jelas ini Bang, di sini nggak ada dijelaskan. Videonya kan kita nggak tahu itu video kapan. Yang jelas ini videonya tersebar gitu.
pentingnya check and recheck, klarifikasi. Kalau saya tegas, siapa yang mendukung ISIS buat saya itu salah. Tegas. Karena ISIS sendiri oleh para ulama dinyatakan sebagai ideologi yang salah. Begitu. Berarti dari PKS sendiri udah tegas nih soal ISIS ya Bang ya. Berarti adapun dukungan PKS terhadap FPI tidak kaitannya sangat PKS menolak lah FPI mendukung ISIS kalaupun ini berita ini benar gitu ya. Dalam sikap ini. Karena ISIS sendiri banyak membunuhi para ulama dan menggunakan berbagai kesepakatan, walaupun saya pribadi termasuk yang setuju ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS untuk diterima kembali di Indonesia. Karena pertimbangan kemanusiaan, tapi tetap dibagi 3. Yang kombatan tentu harus diproses. Yang dia ikutan diikut program deradikalisasi. Kalau anak-anak ya langsung aja diterima dan diserahkan kepada keluarga besarnya. Karena ketimbang sekarang pemerintah tidak jelas, statusnya stateless. Stateless itu malah menimbulkan berbagai ragam masalah ekoran berbahaya. Kita tuh begini, nggak boleh masalah itu tidak diselesaikan sampai tuntas dan tidak berani ngambil keputusan. Pemimpin itu tugasnya to execute, untuk membuat keputusan. Membiarkan masalah berkatung-katung itu bukan jadi pemimpin yang baik. Oke Bang. Nah, terkait dengan status tersangka Habib Rizik nih Bang, gimana menurut Bang Mardhani? Ini ada 3 kasus. Pertama kerumunan di Petamburan, kedua di Megamendung. Nah yang ketiga ini yang masalah tidak menolak kabur untuk dites swab ini Bang. Di Rumah Sakit Umi, ini berita dari detik.com juga saya kutip nih. Karena saya posisinya gini nih. Semua yang tidak mengikut kepada protokol kesehatan perlu dihukum. Tapi jenis hukuman ini ada 2. Pertama tentu hukuman edukasi lebih dahulu gitu loh. Baru menggunakan pendekatan pidana. Kenapa pakai edukasi? Ke undang-undang karantina kesehatan itu yang terpenting bukan seseorang dihukum. Yang terpenting semua orang, setiap orang menyadari pentingnya protokol kesehatan. Dan Habib Rizik, saya hadir di acara 212 ya, 2 Desember yang terakhir tuh, Itu dalam pernyataannya bahkan cerita tentang Pancasila, karena Habib Rizik ngambil tesis tentang Pancasila, itu bagus sekali. Bahkan secara tersirat beliau, saya meminta maaf kalau kedatangan saya menimbulkan kerumunan. Saya tidak berencana karena itu memang spontanitas. Jadi saya melihat dengan karantina kesehatan ini yang harusnya menjadi fokusnya itu bukan mengkriminalisasi orang, tapi mengedukasi orang. Karena misal kriminalisasi di penjara, dalam kondisi penjara lucu, di awal-awal pandemi itu Menkumham ribuan narapidana yang sudah melakukan proses pemidanaannya pada waktu tertentu tinggal menunggu itu dibebaskan, tentu wajib lapor karena pandemi. Nah ini ada kasus yang semua dimasuk-masukin penjara, padahal penjara sampai sekarang bisa dianggap yang sangat beresiko untuk COVID-19. Satu nyawa itu mahal, kalau ada orang-orang, kecuali dia teroris, kecuali dia separatis, kecuali dia narkoba, kecuali yang keempat yang extraordinary itu korupsi. Ataupun yang kelima itu anak tuh kejahatan seksual anak. Nah, itu harus wajib karena berbahaya mereka. Ya kemarin PP-nya udah dikeluarin nama Pak Jokowi ya, PP seksual. Ya walaupun masih ada catatan dalam, tapi buat saya kasus Habib Rizik nanti kalau mau diterapkan secara konsisten ada banyak tuh gitu. Tahu nggak? Wakil ketua DPRD Tegal itu nggak menjalani hukuman gitu loh, padahal resmi mengundang gitu loh. Resmi loh mengundang ribuan, ada dangdutan gitu loh. Nah Habib Rizik setahu saya ada pernyataan lisan, tapi perlu dicek ya. Ayo hadir, tetapi beda, orang lagi bicara di depan ribuan orang, ada euforia publik. Ya mestinya tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kalau undangan tertulis, apalagi ditandatangani, confirm itu.
Begitu, Rik. Buat Ya. saya, edukasi lebih dahulu. Kalau saya bahkan punya ide yang buat saya menyatukan, ajak Habib Rizik jadi duta untuk penanganan pandemi COVID-19 karena dia punya banyak biar dia yang ngomong gitu loh. Wah, enak itu. Kalau perlu beliau duluan divaksin kali ya, Bang. Perlu dicek, Rik. Beberapa yang menolak vaksin itu mereka yang quote and unquote merasa berseberangan sama pemerintah. Betul. Karena merasa pemerintah itu tidak low trust gitu. Nah, kalau Habib Rizik diajak, mereka yang ini jadi malah tidak menolak kebijakan pemerintah untuk vaksinasi. Bagus sekali. Emang mau Habib Rizik, Bang? Apa, Dik? Emang mau Habib Rizik? Kalau diajak dialog, siapa yang nggak mau kok? Masalahnya mau diajak dialog nggak? Mau bikin jembatan nggak? Mau menyatukan nggak? Gitu, Dik. Oke. Bang, ini juga saya udah cek nih, Bang. Saya tanya-tanya ke banyak temen lah. Apa sih langkahnya PKS yang paling konkret gitu ya di dalam kasus membela FPI dalam pembubaran ini, Bang? Ada langkah konkret tertentu nggak dari PKS untuk membantu FPI lah, katakanlah gitu? Kalau Habib Abu Bakar Al-Habsyi sebagai Sekjen PKS sudah menyatakan diri, minta Habib Rizik dibebaskan dan siap untuk menjadi penjamin. Penjamin, ya. Penjamin. Nasir Jamil juga. Saya pribadi hadir di acara FPI bertemu Komnas HAM. Saya dampingi. Kemudian saat sekarang kita bersuara tegas bahwa PKS bersikap pembubaran ormas bagian dari kegagalan pemerintah membina ormas. Mestinya dibina, bukan dibinasakan. Kalau yang lebih teknis, yang lebih spesifik, memang kita dengan FPI belum ada kerjasama yang spesifik gitu loh. Karena buat PKS bukan cuma FPI, Rik. Organisasi apapun yang mendapatkan quote and unquote perlakuan tidak adil harus dibela, begitu. Nah, Bang, ini kasus FPI ini juga menyangkut ke hubungan diplomatik nih, Bang. Soal intel Jerman yang datang itu loh ke Petamburan, staf kedutaan Jerman gitu. Nah, menurut Bang Mardhani, apakah sekritikal itu sehingga nggak boleh ada orang kedutaan yang datang ke Petamburan gitu, atau memang sedarurat itu? Apakah ini langkah yang wajar, Bang, untuk diambil ketika ada respon yang sangat besar gitu ya ketika ada orang kedutaan Jerman yang datang ke situ gitu? Ya, jangan baper pemerintah gitu loh, karena boleh jadi kan begini, perwakilan negara sahabat yang ada di kita juga kan perwakilan dari warga negara ataupun masyarakat negara bersangkutan. Misal di Jerman, kematian 6 orang laskar itu buat mereka mungkin, buat masyarakat sana luar biasa, 1 nyawa saja mahal, ini ada 6 nyawa. Nah, kemudian masyarakat bertanya kepada pemerintah, apa sih, ini logika yang coba saya susun gitu, Ri. Apa sih yang terjadi di Indonesia kok ada 6 nyawa melayang? Nah, mungkin pemerintah Jerman ngirim surat ke kedutaan besarnya di Indonesia, tolong dicek apa yang terjadi. Nah, namanya prosedur standar, cover both side, harus 2. Dia pasti datang ke Kemenlu bertanya, tapi saat yang sama dia juga perlu mendapatkan penjelasan dari pihak korban. Jadi wajar saja gitu. Justru kalau kita kayak kebakaran jenggot, nggak bisa. Dalam diplomasi internasional tidak akan ada asap tanpa ada api gitu. Jadi mestinya penyikapannya lebih proporsional. Begitu, Rik. Itu ini aja, Bang, wajar aja menurut Bang Mardhani ada orang asing yang datang ke Petamburan gitu. Jadi sesuatu yang wajar aja gitu ya berarti. Selama mereka tidak mengusik kedaulatan kita, misal mereka mulai mengomentari sikap pemerintah, misal mereka mulai melakukan aksi kepada pemerintah atau negara Indonesia, buat saya masih normal. Karena misal gini,
hal yang sama terjadi Kori. Sampai sekarang minyak sawit kita belum bisa masuk Eropa. Karena menurut Eropa, minyak sawitnya kita itu diproduksi melalui proses deforestasi, yaitu pengkonversi hutan menjadi hutan sawit gitu. Dan buat mereka ini sangat tidak pro lingkungan. Kalau kita membeli sawit dari negara yang tidak pro lingkungan, ya kita berarti setuju dengan aktivitas perusakan lingkungan, dan itu bertentangan dengan kesepakatan negara bersangkutan gitu. Jadi ya gitu. Nah, Bang, ini juga terkait dengan hasil investigasi Komnas HAM. Ini mungkin terakhir nih, Bang. Investigasi Komnas HAM. Gimana menurut Bang Mardhani? Apakah ini sebuah rekomendasi yang memuaskankah, atau seperti apa menurut Bang Mardhani terkait dengan penembakan Laskar FPI ini gitu? Karena kan ini disebutkan bahwa insiden ini ternyata merupakan peristiwa saling serempet, saling serang antara FPI dengan petugas kepolisian gitu, karena ada yang digunakan salah satunya rekaman itu kan, dan tidak menggunakan kesempatan untuk melarikan diri kan, jadi ada argumen itu gitu. Oke, yang pertama apresiasi buat Komnas HAM, karena buat saya dalam waktu yang singkat dengan kerja keras, menurut saya mereka membuat keputusan yang tidak mengambang. Mungkin tidak memuaskan para pihak. Kepolisian saya yakin bisa tidak puas, karena untuk kasus 4 orang yang dinyatakan unlawful killing, pembunuhan yang tidak dalam kerangka hukum, mereka mesti menindaklanjuti. Gitu loh. Dan beda dengan versi mereka, bahwa ini versi kepolisian kan mereka mempertahankan diri. Ya. Sementara buat FPI mereka mungkin komplain kenapa nggak 6 tapi cuma 4 gitu loh. Yang 2 kenapa dianggap tidak unlawful killing. Dan buat saya itu tugas Komnas HAM yang baik gitu loh. Dia cover both side dan dia berbasis fakta. Jadi saya mendukung Komnas HAM. Bekerjaan Komnas HAM buat saya bagus ini. Makin sering Komnas HAM buat keputusan-keputusan yang nothing but the truth gitu loh. Yang penting kebenaran, itu yang paling utama. Mau dia memuaskan EP atau tidak, mau disesuai pemerintah tidak, justru benar gitu. Yang saya lagi bingung dengan BP POM justru nih, efikasi 65%, vaksin diokekan. Jadi saya ngomong tuh kan gitu. Iya. Boleh Bang, disampaikan aja Bang, nanggung udah keceplosan. Ya, vaksin ini gini deh, pembunuhan 6 nyawa itu mahal. Tapi vaksinasi yang tidak ikut prosedur jauh lebih mahal harga yang harus dibayar oleh bangsa. Karena vaksinasi ini harus mencapai 60-70% penduduk Indonesia kalau dia mau membentuk herd immunity, katakan 200 juta. Belum ada pernyataan BP POM, belum ada pernyataan Kalalan MUI, Menteri Kesehatan 3-4 hari lalu sudah menyatakan 13 Januari Pak Jokowi akan divaksin. Buat saya ini fait accompli dan sangat tidak menghargai institusi. Walaupun hari ini katakan sudah ada pernyataan BP POM mengokekan dengan efikasi 65%, buat saya jadi tidak menarik, karena mestinya tidak boleh ada antar institusi itu melangkahi wewenang. Tidak boleh ada pernyataan kapan sebelum BP POM memberikan pernyataan gitu loh. Dan dengan pernyataan BP POM yang cuma efikasi 65%, saya jadi mempertanyakan. Beberapa pakar mengatakan tingkat efikasi 65 itu berbahaya gitu loh. Tidak akan efektif gitu loh. 80% itu yang baik, di atas 90 itu jauh lebih baik. Nah, ini 65%. Jadi, saya mendukung siapapun, pihak manapun untuk selalu kritis, konstruktif, dan bersama PKS menjadi oposisi, karena kita lagi berat oposisi sendirian ini. Ya, kan nama Rocky Gerung oposisi. PKS inside opposition, ya Rocky outside.
Siap Bang, siap Bang. Jadi itu ya, makasih banyak Bang Mardhani udah bergabung sama Total Politik. Makasih. Jadi seenggaknya sih saya tadi terjawab keresahan saya tadi Bang soal ISIS ini. Dan ternyata PKS tegas menolak ISIS gitu kan. Terkait sikap FPI seperti apapun ada dualitas. Ternyata Bang Mardhani punya sikap yang anti ISIS, tapi di media kemarin lagi heboh yang pro ISIS gitu. Nah, ya, jadi kita lihat ke depannya seperti apa Bang. Ini kita sangat tunggu nih Bang langkah-langkahnya selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Mardhani sekali lagi. Sampai jumpa di kabar politik berikutnya. Ya Bang, makasih banyak Bang. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.